Baik, Silakan Bu terima Fat. kasih. Terima kasih Bu Astati atas waktu yang diberikan. Jaringan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet apa yang mana? Selamat pagi menjelang siang. Untuk yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang serta yang saya cintai semuanya, rekan-rekan PKBM se-Indonesia yang hadir pada forum ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Selamat menunaikan ibadah berpuasa bagi teman-teman agama Islam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya diberikan waktu untuk mengisi ruang diskusi ini dengan tema tentang kesetaraan yang dikelola pada PKBM. Sesuai kapasitas saya sebagai pengelola PKBM, tentunya saya di sini akan menyampaikan materi tidak terlalu banyak ya, tentang pengelolaan kesetaraan yang ada di PKBM. Materi ini saya ambilkan dari intisari beberapa bimbing fintech yang pernah kami ikuti, fintech yang diselenggarakan oleh Direktorat, kemudian hasil diskusi dengan teman-teman pengelola PKBM pada forum-forum bimbingan teknis tersebut. Baiklah, untuk mulai saja, yang pertama untuk dasar hukum POP kesetaraan tahun 2020, tentunya kita tidak jauh-jauh ya. Yang pertama sebagai landasan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Ristiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian peraturan nomor 48 ya, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi ada tiga pihak yang memiliki tanggung jawab pendanaan pendidikan Indonesia, pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya kita sebagai masyarakat pun memiliki peran yang sangat besar untuk pembiayaan pendidikan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari Kemudian yang terbaru adalah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 juga, yaitu tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik POP kesetaraan tahun 2020. Kemudian dasar hukum yang lain yaitu peraturan di daerah masing-masing dan yang ada di lembaga masing-masing tentunya. Nah, tujuan untuk pemberian dak non fisik POP kesetaraan seperti kita tahu yaitu untuk membantu penyediaan biaya operasional baik itu untuk personalia maupun non personalia, ya, artinya untuk membiayai operasional penyelenggaraan kegiatan itu yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Kemudian tujuan berikutnya tentunya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kesetaraan. Ya, kita semua tahu bahwa peserta didik program kesetaraan yang mengikuti pembelajaran PKBM ini hampir 50% mungkin adalah warga masyarakat yang kurang mampu, dan tentunya mereka memiliki kendala-kendala yang cukup berarti ya, baik melalui kendala pendanaan maupun
kendala-kendala fisik, jarak dan sebagainya. Jadi dengan adanya BOP kesetaraan ini tentunya sangat membantu meringankan beban-beban pendanaan mereka. Kemudian pengelolaan dan fisik BOP kesetaraan yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan PKBM di seyogyanya, Satuan Pendidikan mengelola dana bantuan tersebut secara profesional, efisien, transparan, dan akuntabel. Artinya profesional dikelola dengan sebaik mungkin, efisien, transparan, ada tanggung jawabnya, secara aturan yang berlaku. Kemudian Satuan dan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan RKAS fisik BOP Kesetaraan yang merupakan bagian yang integral dari RKAS tersebut. Jadi tanpa kita menyusun RKAS, kita dalam mengelola BOP ini tentunya akan tidak terarah gitu loh. Jadi setiap lembaga maupun organisasi ini memiliki perencanaan terlebih dahulu, perencanaan programnya, perencanaan kegiatan, dan juga perencanaan untuk pembiayaan dari program-program yang ada di lembaga kita. 5 menit lagi ya Bu Farah, 5 menit lagi. Baik. Kemudian rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan RKAS disusun berdasarkan kebutuhan nyata atau real untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan Penyelenggaraan. Jadi kita menyusunnya itu berdasarkan kebutuhan apa saja, tidak hanya tentang BOP saja, tapi semua kebutuhan yang ada di lembaga itu kita masukkan dalam rencana pendanaan selama 1 tahun. Biasanya RKAS itu kita susun di awal tahun, di bulan Januari kalau di lembaga saya. Kemudian dukungan pemenuhan standar minimal yang berkualitas, yaitu non fisik BOP kesetaraan, menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan dasar pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah dengan prioritas usia 7 hingga 18 tahun secara berkesinambungan dan bermutu. Dan non fisik BOP kesetaraan diharapkan dapat memberikan akses layanan yang bermutu bagi anak tidak sekolah usia 7 hingga 18 dan bagi anak miskin sebagai upaya untuk pemenuhan hak layanan dasar masyarakat. Dan BOP kesetaraan juga diharapkan bisa mendukung gerakan nasional belajar 12 tahun yang berkualitas. Nah, kalau di Kabupaten Brebes ini ada program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten, namanya Program Gerakan Kembali Bersekolah atau GKB. Ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam upaya untuk mengurangi ATS anak tidak sekolah yang ini jumlahnya sangat banyak. Jadi program ini kebetulan menjadi program unggulan dan kemarin mendapatkan penghargaan dari pemerintah, mengantarkan Kabupaten Brebes menuju 29 besar inovasi dan publik dari program Gerakan Kembali Bersekolah ini. Nah, kembali ke dukungan pemenuhan ini, yang ketiga, BOP kesetaraan menjadi motivator ya, bagi kita semua ya selaku penyelenggara KBM untuk bisa menyelenggarakan program kesetaraan dengan lebih baik, lebih berkualitas karena sudah ada dukungan dana yang memadai. Kemudian pertanggungjawaban dan BOP kesetaraan seharusnya yang kita lakukan setelah menerima dana bantuan BOP kesetaraan tersebut adalah melaksanakannya sesuai dengan juknis yang tercantum di dalam proposal. Pengeluaran dana tersebut kita administrasikan dengan bukti-bukti yang sah
dan standarisasi SPJ sesuai dengan pembuatan bukti dan pengeluarannya dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan jumlahnya dan hindar dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian sistem pencatatan juga secara akurat, ya setiap kegiatan kita catatkan, tidak ada yang terlewat. Kemudian jangan lupa semua laporannya juga kita catatkan dengan mengacu sesuai juknis, jadi tidak bisa ngarang sendiri. Kemudian kendala-kendala dak non fisik yang biasa dialami oleh lembaga pendidikan non formal seperti PKBM, ya antara lain tidak sesuai ketentuan atau tidak ada rencana kerja ya, untuk penggunaannya. Ini masalah-masalah klasik, tapi masih tetap ada. Tapi mudah-mudahan di tahun 2020 ini masalah-masalah yang seperti ini nanti bisa hilang. Kemudian juknis terlambat, juknis belum sepenuhnya dipahami dan ditaati. Kemudian penyaluran BOP terlambat. Ya, seperti sekarang ini teman-teman mungkin masih ini ya, di seluruh Indonesia belum ada yang menerima bantuan BOP-nya, padahal sekarang kita sudah memasuki pertengahan, hampir di ujung semester genap, tapi pendanaan BOP untuk semester ini kita belum terima, atau mungkin sudah ada yang menerima di kabupaten lain. Kalau di Kabupaten Brebes kebetulan belum ada karena masih proses pengusulan. Ya, penyaluran BOP yang terlambat, pengeluaran sudah terjadi sebelum BOP diterima. Untungnya tahun ini tidak ada UNBK ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan UNBK, UNBK-nya sudah dilaksanakan, butuh biaya sewa komputer dan sebagainya, tapi anggarannya belum diterima oleh PKBM. Kemudian kelemahan tugas dan tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan, yaitu menyusun bukti dan pengeluaran, pelaporan tidak ada atau tidak dibuat sesuai dengan ketentuan. Ini sering menjadi temuan-temuan karena bukti-bukti pengeluarannya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dibelanjakan. Kemudian indikator Singkat, Bu Farah. Ya, tinggal slide Bisa lagi. kita singkat. Oh ya. Baik. Indikasi pembiayaan ganda, jadi ada pendanaan dari APBN, global anggaran ya, APBN, APBD dan masyarakat. Ini yang nanti perlu kita hindari. Kemudian intervensi terhadap pemanfaatan BOP, misalnya pihak-pihak yang merasa berjasa dalam proses penyaluran ini, kemudian berusaha melakukan intervensi sehingga kita dalam penyaluran BOP ini akhirnya tidak bisa secara transparan, akuntabel. Kemudian masih adanya pungutan liar dan suap maupun gratifikasi. Mudah-mudahan kendala-kendala ini tahun ini hilang semuanya. Kemudian berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bantuan BOP kesetaraan ini adalah kita pahami juknisnya, kita perhatikan volume dan kualitasnya yang mencerminkan kewajaran dalam pembelanjaannya, kemudian transparansi dan memfungsikan personil, maksimalkan tim kita, tim yang ada di PKBM, tutor, pengelola, dan peserta didik. Kemudian pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah, pahami ketentuan yang terkait, kemudian mematuhi kewajiban tidak melakukan penggelembungan harga atau markup, kemudian tidak fiktif, rekayasa, tidak menerima atau memberi suap atau gratifikasi, dan pengendalian berjenjang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa kita kembangkan dalam forum diskusi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami kembalikan lagi kepada moderator, Ibu Astati, monggo. Ya, terima kasih. Demikian paparan dari Bu Farah, teman kita dari PKBM Trimulya Brebes, Jawa Tengah.
Silakan teman-teman semuanya untuk menanggapi atau bertanya. Mungkin dari Kemdikbud, Pak Samto. Halo. Dengan pencerahan kembali PHBOP. Sudah tersambung ya Pak Samto? Ya. Ya, saya nanti nanggapi ya, Bu. Ya, saya nanggapi aja. Tinggi Pak, tinggi. Ya, waktu 25 menit saya dari setelah itu saya ada kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kan sering ya dibahas di dalam grup juga. Begitu clear, tinggal menunggu pencairannya saja ini di masing-masing kabupaten kota.